Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia. Bahkan malaikat Israel saja meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil ruh Nabi. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, merupakan tugas mulia malaikat Israel mencabut nyawa setiap yang bernyawa. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Di dalam Al-Quran, Israel ini disebut dengan nama Malakal Maut. Tugasnya Allah berikan adalah mencabut nyawa setiap makhluk, tak terkecuali nyawanya sendiri. Kedatangan malaikat maut ini kepada setiap manusia tentu berbeda caranya dan bentuknya, tergantung amal orang yang akan dicabut nyawanya tadi. Diriwayatkan, jika mencabut ruh orang beriman, maka malaikat Israel akan datang dengan wajah putih dan bercahaya, seakan wajah mereka matahari. Caranya pun lembut dan penuh perasaan dan perlahan. Tentunya berbeda saat menjemput ruh orang kafir dan munafik. Wajahnya mengerikan dengan sikap yang kasar. Namun bagaimanakah ketika malaikat maut ini mengambil ruh baginda Nabi Muhammad SAW? Tonton video ini sampai habis. Pada Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, merupakan hari di mana Nabi Muhammad SAW ditakdirkan untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Kala itu baginda Nabi terbaring sakit. Saat itu Nabi Muhammad tidak lagi mampu berdiri. Di kamar tersebut saat itu ada Ummul Mukminin Aisyah dan Fatimah, putri beliau. Kemudian saat sudah hampir tiba masanya, masuklah malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Dan malaikat Jibril berkata, "Malaikat maut ada di pintu, meminta izin menemuimu, dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelummu." Rasulullah SAW mengizinkan malaikat Israel untuk masuk. Setelah masuk, malaikat Israel berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah mengutusku untuk memberikan pilihan kepadamu antara tetap tinggal di dunia atau bertemu dengan Allah di akhirat." Dan Rasulullah akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tiba waktunya malaikat Israel mencabut nyawa, Rasulullah SAW berkata, "Apakah ini?" Lalu malaikat Israel menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Itu adalah rasa sakit saat kematian." Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sambil mengucap, "La ilaha illallah, inna lil mauti isyakarat." Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada sakitnya kematian, yaitu sakaratul maut. Dengan rasa sakit yang teramat itu, Rasulullah SAW kemudian memohon kepada Allah agar diringankan sakaratul beliau. Lalu malaikat Israel berkata, "Jika itu sudah diringankan hingga 70 kali." Setelah itu Rasulullah menangis lantaran mengingat umatnya. Rasulullah SAW menangis dan memohon kepada Allah agar meringankan sakaratul maut kepada umatnya dan membebankan sakaratul maut kepada Rasulullah SAW. Itu adalah karena rasa cinta yang sungguh dalam dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Permintaan Rasulullah SAW untuk membebankan rasa sakit sakaratul maut tersebut kemudian dikabulkan dan membuat Rasulullah merasakan sakaratul maut yang teramat sakit. Keringat dingin kembali mengucur dari dahi Rasulullah SAW. Kemudian keringat itu diseka menggunakan tangan Rasulullah SAW sendiri yang dipegangi oleh Aisyah. Saat itu Rasulullah SAW terus mengucapkan kalimat La ilaha illallah, inna lil mauti isyakara, dengan satu tangannya ditengadahkan ke atas, hingga akhirnya perlahan tangan tersebut turun dan lemas. Wallahu a'lam bishawab. قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم